Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dengan Turiman, mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan, peminatan spesialis keperawatan medika bedah, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan memperagakan pemeriksaan fisik sistem neurologi. Mudah-mudahan ini menjadikan panduan bagi kita semua bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik sistem neurologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Kenalkan, saya dengan Turiman Pak, yang dinas pada hari ini dari jam 8 sampai jam 12. Nama Bapak siapa ya? Pak Raihan. Kemudian usia? Tinggal di mana Pak Raihan? Baik Pak Raihan, saya kesini akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persarapan untuk mengetahui kondisi sistem saraf Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Nanti akan melakukan pemeriksaan ini kurang lebih 30 menit. Tempatnya di sini saja ya Pak ya? Iya. Baik, saya akan mempersiapkan peralatan yang akan disiapkan. Kurang lebih 10 menit saya akan kembali lagi ke tempat ini ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Rehan. Saya akan tinggal dulu untuk menyiapkan alat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan peralatan dalam pemeriksaan sistem neurologi antara lain garpu tala, kemudian kapas, kemudian benda tajam, kemudian handsun, wangi-wangian, sensasi panas dan sensasi dingin, kemudian refleks hammer, senter, dan alat tulis untuk melakukan dokumentasi. Assalamualaikum Pak. Sesuai dengan kontrak tadi, 20 menit lagi saya kesini ya Pak ya. Ya, tadi saya berjanji ketemu Bapak untuk melakukan pemeriksaan saraf ya Pak ya. Oke, sekarang dalam pemeriksaan ini yang pertama saya akan bertanya dulu tentang kondisi Bapak. Gimana Pak kondisinya? Apa hari ini yang menjadi keluhan utama Bapak? Pusing-pusing. Masih berasa pusing-pusing gitu ya Pak ya? Iya. Oke, pusing-pusingnya rasanya seperti apa Pak? Jadi tusuk-tusuk. Tusuk-tusuk, muter-muter Pak? Iya, muter-muter. Daerah mana Pak pusingnya? Bagian kepala kanan. Kalau lagi pusing itu kira-kira berapa menit Pak pusingnya? 10 menit. 10 menit. Sebelumnya pernah ngeluh pusing-pusing nggak Pak? Iya. Iya. Oke. Bapak kalau sebelumnya ada riwayat kejang-kejang nggak? Nggak ada. Nggak ada riwayat kejang. Nggak ada. Seperti kayak hayan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Pernah Bapak kecelakaan yang kebentur kepalanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Bapak pernah sakit demam yang lama gitu? Nggak ada. Kalau malam sering gangguan tidur nggak? Iya. Sering susah tidur Iya. karena pusingnya ini ya. Iya. Apa nih mau tanya, Bapak suka minum minuman ini nggak, alkohol kayak gitu? Iya. Kalau merokok Nggak. nggak ada ya. Baik, selain pusing, Bapak ada merasa keluhan nyeri nggak di kepala nih? Ada. Nyerinya di daerah mana Pak? Bagian kanan. Bagian kanan masih kepala yang pusing ini tadi ya? Iya. Seperti tadi tusuk-tusuk masih sama Pak? Masih. Kalau dari 1 sampai 10 kira-kira skala nyerinya berapa Pak? 6. Kalau 6? Oh, nyeri banget berarti ya Pak ya? Iya. Baik, selanjutnya Pak, apakah Bapak punya riwayat kayak pusing yang terus muter-muter kayak vertigo lah kalau bahasa kita? Iya. Iya Pak ya, sering gitu pusing vertigo ya? Iya. Ya berarti kalau jalan sering sempoyongan? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu ya. Kalau melihat sesuatu suka ada buram nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, terus Bapak sebelumnya di keluarga ada nggak yang punya penyakit kayak hipertensi, gula gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Bapak sendiri punya nggak riwayat hipertensi, gula gitu? Nggak ada. Nggak ada ya Pak ya. Kalau kebiasaan merokok Nggak ada. nggak ada ya Pak ya. Baik, mungkin itu Pak dalam kajian wawancara. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak ya.
Kita akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dengan metode GCS, terdiri dari 3 tahap, yaitu pemeriksaan mata, motorik, dan verbal. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan mata. Poinnya adalah 4 apabila buka mata dengan spontan. Pak Raihan, poinnya 4 karena dengan panggilan buka mata spontan. Kemudian poin 3 apabila dia dengan respon verbal tidak buka mata, tapi kemudian dengan tepuk dia buka mata. Raihan, Pak Raihan, ya, buka mata dengan tepukan. Kemudian poin 2, Pak Raihan, Pak, mereka saya rasa nyeri, Pak, pasien baru buka mata. Poin 1, Raihan, Bapak, pasien rasa nyeri, Pak, pasien masih tidak buka mata. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan verbal pada GCS. Pak, namanya siapa Pak? Raihan. Pak Raihan, ingat gak sekarang lagi di mana? Di rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Oke, jadi poinnya 5. Pasien dapat mengungkapkan kalimat yang jelas dan menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Sekarang poin 4. Pak Raihan. Iya. Pak Raihan sekarang lagi di mana? Nggak tahu. Pak Raihan tahu nggak kenapa dibawa ke rumah ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Pasien poin 4, bila kalimat mengandung makna tapi pertanyaan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Selanjutnya poin 3. Pak Raihan, Aduh. dengan rasa nyeri, ya, pasien mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kemudian poin 2. Pak Raihan, pasien hanya dengan suara mengerang. Poin 1. Pak Raihan, Bapak, dengan rasa nyeri, pasien tidak ada respon verbal. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan motorik pada GCS. Pak Raihan, angkat tangannya, dua-duanya diangkat. Oke, turunkan lagi Pak, turunkan lagi. Ini adalah pasien dengan motorik 6. Pasien dapat mengikuti perintah. Pak Raihan. Ini motorik nilai 5. Pasien dapat melokalisasi nyeri dan dapat meraih tangan dari pemeriksa. Kemudian poin 4. Pak Raihan. Nah, ini poin 4. Ya, pasien dapat menghindar nyeri, tapi tidak sampai meraih tangan pemeriksa. Poin 3. Pasien rasa nyeri, terjadi dekortikasi, fleksi siku, pengelangan tangan dan jari-jari dengan aduksi ekstremitas. Ekstremi bawah mungkin juga mengalami ekstensi, rotasi internal dan fleksi plantar. Kemudian lakukan poin 2 adalah lakukan pemeriksaan nyeri, lakukan penekanan daerah dada dengan rasa nyeri, terjadi deserebrasi, ya, ekstensi abnormal, ekstensi siku, aduksi dan rotasi internal dengan pronasi telapak tangan. Ekstremitas dapat mengalami ekstensi dan fleksi plantar. Poin 1, kita berikan rasa nyeri, ya, di daerah sternum, tapi tidak ada respon nyeri baik dari ekstremitas atas ataupun di daerah kaki. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pupil. Persiapkan alat yang digunakan adalah penlet atau senter. Kita jelaskan kepada pasien akan melakukan pemeriksaan pupil. Pak, saya akan melakukan pemeriksaan bagian mata Bapak dengan gunakan senter. Nanti Bapak lihat senter ini ya Pak ya. Cek respon pupil, bentuk ukuran dalam milimeter, kemudian reaksi terhadap cahaya bagaimana. Gunakan senter atau penlet untuk mendapatkan respon dari pupil. Berikan cahaya dari pinggir mata ke arah tengah. Kemudian nilai pupil pada kedua mata.
pupil harus berkontraksi terhadap cahaya. Nilai berapa ukuran besar pupil? Apakah besar pupil kanan dan kiri besarnya sama atau tidak? Ya, normalnya besar pupil adalah 2 mm. Kanan dan kiri berukuran sama. Bila tidak terjadi ukuran sama atau kanan dan kiri besar pupilnya tidak sama, disebut dengan anisokor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Pemeriksaan motorik umum terdiri dari 3 tahap, yaitu pemeriksaan trofi otot, kemudian pemeriksaan tonus umum otot, dan pemeriksaan kekuatan otot. Yang pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan trofi otot di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Nah, saya diminta untuk duduk. Pak Rehan, silakan duduk Pak. Ya. Kemudian Pak Rehan duduk, enak, nyaman kayak gini Pak? Nyaman? Ya, silakan tangannya diduduk kayak gini Pak, diluruskan. Ya, luruskan. Nah, kita lihat, perhatikan. Bapak bisa lihat ininya, saya buka sebentar. Pijatnya. Ya, kita lihat tanduk maja, kemudian tangan, ya, ya, kemudian telapak tangan. Dibuka Pak kayak gini. Oke. Boleh Pak, ini ditutup lagi maskernya. Oke, sudah Pak, tangannya dibawahin, tangannya bawahin, Bapak tetap duduk. Dan kita lihat tonus otot di daerah kaki. Ya, ini Bapak lurusin aja Pak. Kita lihat tonus otot kaki, telapak kaki. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tonus otot umum. Pak, tangannya bisa pinjam dulu, ya. Bapak menggenggam tangan saya, ya. Saya gerak-gerakin ya Pak ya. Nah, ada kaku-kaku, rasakan apakah ada dikit, ya. Bapak, saya makin lama makin cepat, ya. Oke. Atas bawah, kanan kiri, ya. Kemudian pergelangan, kita lemas saja ya, lemas, ya, dari pelan, kemudian ke cepat, ya. Kemudian tangannya sebelah sampingnya, Pak, ya, lemasin, ya. Kaku nggak, sakit nggak Pak? Kaku nggak kaku, sakit? Ya. Baik, selanjutnya kita lihat pemeriksaan tonus otot umum bagian kaki, ya, kemudian kanan kiri. Dilemesin Pak, dilemesin. Satu lagi, lemes Pak. Kanan kiri, ada yang dirasakan nggak? Ada. Oke, apa? Silakan duduk dulu sebentar. Ya. Tidur. Nanti dibuka lurus kakinya, tekuk kakinya, tekuk, ya. Lemesin Pak, lemes aja, lemas. Bahkan ada kaku pada kaki. Oke, satu lagi. Lemas. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan tonus otot. Yang pertama, mengukur kekuatan otot bahu. Pak, tangannya diginiin Pak. Nah, tangannya dibangun kayak gini. Bukan, tangannya nggak tekuk kayak gini Pak. Nah, kayak gitu. Bapak saya dorong, nanti Bapak lawan. Ya, kemudian saya tarik, Bapak lawan ke arah berlawanan. Oke, sekarang saya dorong, Bapak lawan. Oke, kuat. Kemudian saya tarik, Bapak dorong. Oke. Kemudian tangannya dibuka Pak. Ya. Tangannya saya taruh ke atas, Bapak ke bawah. Oke, kuat. Kemudian saya dorong ke bawah, kuat. Ya. Kemudian kekuatan siku, ya. Pak seperti ini. Belum Pak, belum. Bapak siku. Nanti saya dorong, saya tarik, Bapak dorong. Kemudian saya dorong, Bapak tarik ya. Oke, sekarang saya tarik, dorong. Ya.
Kemudian saya dorong. Oke. Kemudian telapak tangan. Bapak tangannya kayak gini. Nah, ngepal. Oke, ngepal. Kemudian Bapak dorong tangan saya. Oke. Kemudian berlawanan. Oke. Dengan telapak tangannya seperti ini akan saya tahan. Ya. Kemudian sebaliknya. Oke. Kemudian lakukan pada ekstremitas sebelahnya dengan penilaian pengukuran cara yang sama. Cara pengukurannya poin 5 sampai dengan 0. Selanjutnya bagaimana cara melakukan penilaian kekuatan otot poin 5 sampai dengan 0. Poin 5 di mana pemeriksa ya melakukan pemeriksaan pada otot ekstremitas misalkan. Kemudian pasien dapat melawan gravitasi dan menahan dengan kuat. Pak, angkat tangannya, dorong Pak, dorong yang kuat. Oke, sekarang dorong ke atas sebaliknya. Ya, ini poin 5 karena dia dapat mendorong kuat. Kemudian pemeriksaan dengan nilai 4. Angkat Pak, angkat. Ya, dia dapat menahan, tapi kekuatannya lemah dibanding yang tadi. Poin 3, Pak, angkat. Angkat jadi, angkat. Oke, jadi dia dengan tahanan yang sedikit jatuh. Pak, angkat tangan kanannya. Pak, hanya ada gerakan tapi dia tidak mampu melawan gravitasi. Poin 2. Pak, angkat tangan kanannya. Dia tidak ada gerakan melawan gravitasi, tapi terjadi peningkatan kekuatan tenus otot. Pak, angkat tangan kanannya. Tidak terjadi lawan gravitasi, tidak ada kontraksi otot. Oke, selanjutnya kita lakukan kekuatan otot bagian kaki. Bapak silakan duduk dulu. Tidur. Ya. Kemudian kakinya ditekuk Pak. Tekuk. Ya, saya akan mengukur kekuatan paha ya Pak ya. Saya dorong, Bapak tarik ya. Oke, kuat. Ya, sekarang saya dorong dari sini, lawan berlawanan sana. Oke, kemudian luruskan. Ya, terus tekuk Pak. Oke, saya akan dorong ke bawah, Bapak ke atas. Ya, kuat. Dan dorong ke atas. Kuat. Ya. Oke, kemudian luruskan. Lumuskan Pak dulu, lurus. Nah, saya akan tahan dulu bagian ini, kemudian Bapak sebagian rendah. Ya, sebaliknya. Ya, tahan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan status mental, terdiri dari isi pikir, kualitatif ataupun kuantitatif, kemudian mood, memori, bahasa, dan intelektual. Ya, pertama kita lihat mood pasien, apakah mood pasien tampak murung, sedih, atau ada cemas, maniak. Ya. Kemudian kita tes bahasa dan intelektual, daya ingat itu sekaligus. Pak, Bapak namanya siapa? Raihan. Oh, Pak Raihan. Pak Raihan tinggal di mana? Jakarta. Bapak nama ibu siapa Pak? Ini Kurniati. Berarti ini pasien bahasanya bagus, sesuai dengan pertanyaan dari pemeriksa, dan memorinya jangka panjangnya bagus karena mampu mengingat nama, kemudian tempat tinggal, dan nama orang tua. Baik, selanjutnya kita akan melihat pemeriksaan daya ingat jangka pendek. Pak, bisa duduk dulu sebentar Pak. Oke. Sini Pak, ada 7 benda Pak. Ya, 7 benda ini. Ya, sini saya akan buka di depan Bapak. Bapak ingat-ingat 7 benda ini. Ya, selama kurang lebih 2 menit. Nanti saya akan tutup lagi, Bapak kemudian diingatkan apa aja benda-bendanya. Siapa? Oke, Bapak silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Sudah? Oke, setelah 2 menit kemudian kita masukkan lagi ya ke dalam tingkat ini. Bapak tolong sebutkan lagi Pak benda-benda yang barusan apa aja? Masker, penggaris, pulpen, HP, sarung tangan. untuk sarung tangan. Oke, apa sudah benar? Berarti daya ingat pasien itu bagus. Baik Pak, silakan bisa tidur lagi. Ya, Pak bisa menghitung
dengan penghitungan sederhana. Nah, 2 tambah 2 Pak, 3 tambah 2, 5 kurangin 2. Oke, berarti secara daya ingat dan intelektual pasien masih bagus. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes rangsang meningial untuk mengetahui apakah ada rangsangan pada selaput meningial. Ya, tes rangsang meningial itu terdiri dari tes kaku kutub, kemudian Brunschwitz 1, Brunschwitz 2, kemudian tes Kernig dan Lasap. Baik, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan kaku kutub. Pasien diminta untuk terlentang, kemudian tempat tidur diratakan, kemudian bantal pasien untuk dilepas. Pak, maaf bantalnya saya lepas dulu ya. Lakukan pemeriksaan kaku kutub. Pak Raihan, ya kita tes dulu ya. Pasien untuk menghadap ke kanan dan ke kiri. Maka rileks Pak, rileks aja, nggak usah dilawan. Kemudian bahu pasien, apakah ada kekakuan atau tidak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kaku kutub. Tangan kiri di bawah kepala pasien, tangan kanan ada di dada. Kemudian angkat kepala ke dada, dagu menyentuh ke dada. Pasien diminta untuk rileks. Bapak, rileks. Saya akan angkat kepala Bapak. Rileks aja Pak, nggak usah dilawan. Ya. Kemudian rasakan apakah ada kekakuan atau tidak. Bapak rileks. Kalau ada kekakuan berarti kaku kutub positif. Kemudian Brunschwitz 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brunschwitz 1 sama dengan tadi melacak kaku kutub. Tangan kiri pemeriksa di bawah kepala pasien, tangan kanan di dada. Kemudian angkat bahu, angkat kepala, dagu menyentuh ke dinding dada. Positif bila secara bersamaan terjadi respon pada kaki menekuk. Brunschwitz 1. Kemudian Brunschwitz 2, kaki ditekuk, ya. Negatif bila kaki ditekuk yang kaki kontralateralnya tidak bergerak. Tapi apabila ikut bergerak seperti ini, itu artinya Brunschwitz positif. Brunschwitz 2 positif. Kemudian tes Lasap. Membentuk sudut 90 derajat. Ya, Bapak rileks dulu ya. Normalnya sampai membentuk 90 derajat dari kaki sampai ke lantai. Nah, bila terdapat kekakuan, kaku tidak sampai lebih dari 90 derajat, artinya tes Lasap positif. Kemudian tes Kernig. Mas, membentuk sudut 90 derajat dulu dari paha ya, dari kaki 90 derajat, kemudian diangkat membentuk sudut 180 derajat. Nah, normalnya dia sampai membentuk sudut maksimal lebih dari 135, 130. Nah, bila terjadi kekakuan ya kurang dari 130 derajat, maka dia Kernig positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus cranialis, terdiri dari 12 nervus cranialis. Yang pertama adalah pemeriksaan nervus olfactorius, yaitu untuk mengkaji organ penghindu. Maka pasien dapat mencium bau-bauan. Ya, kita siapkan bau wangi, bau kopi atau yang lainnya. Pak, saya akan memeriksa bagian hidung Bapak ya Pak ya. Saya tutup satu, nanti Bapak rasakan. Kira-kira ini bau apa Pak? Bau apa Pak? Wangi atau enggak? Wangi ya. Oke, yang ini Pak, gimana? Bau wangi ya Pak ya. Oke, berarti organ penghidungnya bagus. Kemudian nervus yang kedua yaitu optikus. Ya, pemeriksaan dengan penglihatan, ketajaman penglihatan menggunakan Snellen atau Rosenbaum. Kemudian tes lapang pandang dan tes reaksi pupil terhadap cahaya. Oke, kita akan coba tes baca. Bapak bisa baca ini, lihat Pak? Bisa. Ya, coba Bapak ini apa nih? 4 ini bisa dibaca? Ditemukan terus Jakarta. Oke, Bapak bisa melihat jelas. Bapak saya akan melihat tes lapang pandang Bapak. Matanya ditutup satu Pak, yang sebelah kanan. Oke, sekarang Bapak lihat ini. Lihat, Bapak ikutin tangan saya ya sampai sini. Ini kelihatan sampai sini? Oke, sini
Ini ke depan lagi. Oke. Kita ikutin ke arah kiri, Pak. Kelihatan. Oke. Kemudian kita lihat, Bapak melihatnya ke depan aja. Ya. Bapak kelihatan, Pak. Kemudian bawah. Ya. Bapak lihat ini. Oke. Udah. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6, yaitu nervus oculomotorius, trachearis, dan abducens. Bapak, sekarang Bapak lihat telunjuk saya. Kemudian Bapak ikutin lihat arah telunjuk saya sesuai dengan arah yang saya instruksikan ya Pak ya. Baik, Bapak lihat. Bawah lagi. Ini. Oke. Ini. Lihat. Terus sini Pak. Oke. Kemudian sebelah sini. Terus lagi. Sini. Sini Pak. Bawah lagi. Bapak lihat. Tengah. Lihat Pak. Oke, bawah. Oke. Selanjutnya pemeriksaan nervus 5 trigeminal, yaitu sensasi wajah dan otot mengunyah. Dalam nervus 5 ini pasien akan dites refleks kornea, sensorik dengan kapas pada area wajah, kemudian motoriknya diinstruksikan pasien untuk mengatupkan gigi dan rasakan kontraksi otot di masseter. Pak, coba Bapak seperti kayak makan Pak. Makan gini giginya, giginya dikerut Pak, kayak Bapak kayak makan sesuatu. Ya, Pak, halo. Nah, kemudian raba di masseter ini, apakah ada kontraksi pada di otot masseter? Kemudian tes sensorik, yaitu dengan menggunakan perabaan menggunakan kasa. Ya. Bapak pejamkan mata. Berasa nggak tidak Pak? Halo? Berasa ada apa Pak nih Pak? Kasa atau kapas ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 7, yaitu nervus facialis, sensorik dan motorik. Nervus sensorik yaitu untuk melakukan uji sensasi rasa. Kita siapkan ada 2 air yang memiliki rasa yang berbeda ya. Kemudian kita coba tes ke pasien. Pak, coba ini minum, ada air ya, silakan Bapak ini rasakan. Ini rasanya apa nih Pak? Manis. Oke. Kemudian tepat ya. Selanjutnya kita siapkan air yang memiliki rasa yang berbeda dengan yang pertama. Bapak silakan minum. Asin. Oke. Baik, berarti rasa sensoriknya di facialis bagus. Selanjutnya adalah pemeriksaan motorik pada facialis, yaitu perhatikan wajah pada pasien simetris atau tidak. Kemudian lihat alisnya, ya apakah simetris atau tidak. Kemudian Bapak diminta angkat alisnya Pak, angkat alisnya, turunkan lagi, angkat lagi, lihat apakah ada simetris atau tidak. Kemudian Pak, tolong senyum Pak, senyum, di atas senyum ringai, senyum Pak. Nah, apakah simetris atau tidak? Oke. Kemudian Pak mulutnya ngembung, nah simetris atau tidak? Ya sekarang Pak, saya Bapak matanya itu ditekan sekencang-kencangnya, merem, tahan, merem, Pak, merem sekencang-kencangnya, kayak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus akustik, yaitu dengan tes Weber dan Rinal. Kita siapkan alat Garputala, ada 2 alat Garputala, ya. Kita berikan penjelasan kepada pasien. Pak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya Garputala nih Pak. Nanti alat Garputala ini saya bunyikan, saya taruh di atas dahi Bapak, ya. Kemudian dengarkan apakah suara kanan kiri itu sama atau tidak. Siapa ya? Oke. Kita akan melakukan pemeriksaan tes Weber. Gimana Pak? Apakah samanya kiri kanan? Oke, sekali lagi ya Pak ya. Oke, sama ya. Gimana Pak? Baik, selanjutnya adalah kita melakukan tes Rina. Ya. Gimana Pak? Sama atau tidak? Kita bisa terdengar?
Pak sebelahnya. Gimana Pak dengarnya? Oke. Baik, selanjutnya stop. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 9 dan 10, yaitu nervus glossopharyngeal dan vagus. Ya, pasien diminta untuk membuka mulut, kemudian lihat kesimetrasan uvula. Ya, Pak, sekarang bisa dilihat mulutnya dibuka, buka yang lebar Pak, buka yang lebar, lidahnya dikeluarin Pak, lidahnya keluarin, kemudian lihat uvula pasien, dijulurkan lagi Pak, dijulurkan lagi. Ya, lihat uvula pasien apakah berada di tengah, menghadap ke kanan atau menghadap kiri, ya. Kemudian kaji apakah ada refleks muntah apabila diberikan respon refleks gag refleks. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nervus 11 dan 12, yaitu spinal accessoris dan nervus 12 hipoglossus. Kita lakukan pemeriksaan spinal accessoris dengan melihat kekuatan otot sternocleidomastoides. Bapak dorong, angkat. Ya, sebaliknya. Dorong Pak. Oke, sekarang saya akan Bapak agak terlalu sini. Kemudian saya akan dorong bahu Bapak. Bapak coba lawan. Oke, coba dari belakang. Dorong Pak. Dorong. Oke, kuat. Oke, sekarang nervus 12. Bapak julurkan lidahnya. Next. Lidahnya keluar lagi, Pak. Lidahnya. Oke, keluarin. Oke, lihat apakah simetris atau dua. Ke kanan, Pak. Ke kiri. Oke, sekarang Bapak lidahnya ke pinggir pipi. Nah, tahan, Pak, tahan. Oke. Kemudian sebelahnya lagi. Tahan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pemeriksaan refleks, yaitu terdiri dari refleks yang fisiologis dan refleks patologis. Pak, diluruskan tangannya dulu Pak, kakinya juga diluruskan. Ya, Bapak sudah nyaman posisi seperti ini. Baik, saya akan melakukan memperagakan pemeriksaan refleks Viscent. Ya, tangan diluruskan, kemudian ditekuk. Jempol pemeriksa dari sini, kemudian kita tekan. Kemudian pemeriksaan refleks tricep. Ya, nasib normal. Ya, bila ada aksi pada tangan. Kemudian pemeriksaan refleks patella. Bapak, tekuk kakinya. Tekuk. Ini harusnya dibuka ya. Oke, kemudian kita lakukan pemukulan di arah patella daerah sini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks patologis ya. Pertama adalah pemeriksaan refleks patologis Babinski. Ya, yaitu dengan melakukan penekanan dari bawah sampai ke atas melingkar. Ya, positif Babinski bila ada gerakan kaki seperti ini. Kita lihat kaki yang sebelahnya. Positif bila ada gerakan kaki yang seperti ini. Kemudian refleks cedok, ya, efek cedok. Kita lihat, ya, dari sini sampai ke arah kelingking. Ya, kemudian lihat ada pergerakan kaki. Positif bila jari jempol ke bawah atas, semuanya ini 4 jari ke bawah. Sama juga yang sebelah sini, refleksnya. Kemudian refleks open hand. Luruskan kakinya ya, tanda open hand. Kita lakukan urut dari patella sampai ke bawah. Lihat gerakan kaki. Positif bila ada gerakan kaki, jempol ke atas, 4-nya ke bawah semua ya.
kemudian refleks Gordon, refleks Schufer, nanti di ini kan ya, itu dengan penekanan bagian bawah secara maksimal. Ya. Kemudian lihat apakah ada gerakan kaki di sini. Terakhir kita melakukan pemeriksaan refleks penekanan pada disk secara tiba-tiba. Kemudian lihat apakah ada gerakan patologis. Nah, gerakan patologis ini kalau kayak gini masih normal. Kalau patologis dia jempolnya ke atas semua, ini ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan dan koordinasi. Ada 7 langkah. Yang pertama adalah tes lutut tumit. Ya, Pak, angkat lutut yang ini, ya. Kemudian susurin, ya, tumit ini dari lutut sampai ke bawah. Coba Pak. Ya, susuri Pak, susuri benar apa enggak? Nah, seperti ini. Oke, coba Bapak sekarang bisa sendiri. Sampai Pak. Oke, satu lagi Pak, satu lagi. Oke, susuri. Oke, sekali lagi Pak, sekali lagi. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan pass point test. Bapak, silakan Bapak duduk dulu. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan yang disebut dengan pemeriksaan pass point test. Pass point test itu diminta pemeriksa untuk menyentuh jari pasien menyentuh jari pemeriksaan. Oke Pak, coba ini caranya, tunjuk, baik lagi, kemudian tunjuk lagi ya Pak ya. Oke, coba Pak, dengan dilihat Pak, oke, sampai ke telunjuk saya Pak. Oke, sekarang Bapak meram, Bapak pejamkan mata, ya, kemudian dengan cara yang sama. Oke, sudah. Tadi pemeriksaan pass pointing test. Selanjutnya adalah pemeriksaan jari hidung jari. Bapak seperti ini. Ya, saya contohkan Pak ya, buka mata dulu. Ya, kemudian pejamkan mata. Ya. Oke, sekarang Bapak buka mata, jari ke hidung. Oke, buka mata dulu Pak. Buka mata. Oke, sekarang buka mata masih. Oke, benar. Oke, sekarang tutup mata Pak. Tutup mata. Oke, sekarang bisa. Saya geser dulu, buka mata dulu. Ke jari saya Pak, ke jari. Oke, sekarang tutup mata. Oke, itu adalah tes hidung jari. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan rombak. Bapak maju ke depan, Bapak berdiri Pak, berdiri. Oke, tangannya seperti ini Pak, tangannya seperti ini, tangannya di bahu. Nah, perhatikan apakah pasien berdiri seimbang. Oke, selanjutnya adalah tes. Bapak buka matanya, ya. Kita akan lakukan tes rombak dipertajam. Ini Pak, Bapak masih seperti ini, kemudian jalan seperti ini Pak. Ya, antara tumit dengan ibu jari ketemu. Oke, silakan Pak, silakan jalan. Bentar Pak, jadi si tumit dengan ibu jarinya ketemu. Oke, stop. Oke, sudah. Silakan balik lagi Pak. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan Fukuda stepping test. Bapak tangannya masih begini. Ya, kemudian Bapak jalan kaki dijepat. Kemudian berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 50 hitungan. Oke, coba Pak mulai. Berhitung Pak. 1. Tidak normal bila dalam kondisi misalkan pasiennya miring. 50. Pak Rehan, demikian tadi kita sudah melakukan pemeriksaan saraf ya Pak Rehan. Nanti bagaimana kondisinya sekarang Pak? Sudah enakan setelah pemeriksaan? Baik, nanti saya setelah ini melakukan catatan Pak ya untuk hasil dokumentasi dari pemeriksaan ini ya. Pak Rehan, nanti saya akan kembali lagi ya jam 10 untuk melakukan transaksi selanjutnya. Ya, Pak Rehan, terima kasih. Bagaimana posisi tidurnya akan seperti ini atau mau ditinggikan lagi? Sudah cukup Pak ya. Silakan Bapak istirahat.
nanti saya akan kembali lagi. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, setelah melakukan pemeriksaan, kita merapikan alat yang sudah kita siapkan. Ya, stetoskop, perkutala, kemudian senter, hammer, dan yang lainnya ke tempat yang sudah disiapkan. Demikian tadi pemeriksaan fisik sistem neurologi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.